Kan adalah ijazah Jokowi. Sekarang skripsi, gimana ini Opung tanggapannya? Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan nggak perlu bicara. Yang inilah yang penting mengenai keadaan dunia ini. Kan yang juga kita harus cermati dengan baik, juga dengan Cina, dilihat apa dampaknya pada Indonesia. Kita harus kompak semua untuk ngurus ini. Periksa kejiwaanmu, Luhut. Jangan karena kerakusanmu, ya, jiwamu sudah sakit. Ya, jangan suruh kami diam. Orang-orang yang rakus inilah orang yang sakit jiwa menurut saya. Ya. Orang-orang rakus jabatan, rakus harta. Bagaimana keindahan alam di Raja Ampat itu tahun 2017 itu ya, hanya dibungkus dengan kata atau kalimat atau terminologi hilirisasi nikel, tetapi alam di sana dirusak. Itu orang yang sakit jiwanya, ya, rakus. Ya, begitu juga dengan membiarkan lahan Danau Toba rusak, ya, tidak menutup PT Toba Club Lestari, padahal sudah rakyat di sana sudah mendatangi itu kantor kemaritiman itu pada saat Luhut Binsar Panjaitan menjabat, tetapi memilih bungkam kan, padahal itu tanah nenek moyang Anda sendiri. Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan nggak perlu bicara. Apa ini? Tapi Pak Luhut Panjaitan bilang katanya kita sakit jiwa. Sakit jiwa itu berarti orang gila. Kau Luhut, Pak Luhut, kau tentara, aku saksi hidup, itu aja kau ngomong selama ini. Terus begitu, seakan-akan kamu memang, karena saya rasa begini nih, dia disuruh Jokowi, wah sudah Silverstone, sudah saya suruh, si Manik sudah saya suruh, nggak mempan. Coba dulu kau bicara dulu kau. Iya, ya kan pasti bicara dong, karena mulai dari Singapura, duta besar Singapura, dia udah kenal dengan Pak Jokowi. Luhut Panjaitan, kau bilang sakit jiwa kami, ayo sekarang saya tantang, kita sama-sama ke rumah sakit jiwa, periksa jiwa kita, siapa yang lebih sehat. Saya tidak pernah membela yang salah ya. Saya selalu membela yang benar. Bukan saya bilang saya orang baik. Saya juga orang jahat juga, tapi enggak jahat-jahat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Semakin hari semakin banyak bukti baru yang ditemukan oleh Rismond Sianipar ya sebagai ahli forensik digital, di mana Rismond ya membongkar fakta dengan mengatakan tak ada jejak Jokowi KKN di Bayolali. Akhirnya melakukan investigasi dan menelusuri yaitu tempat KKN Jokowi yang katanya di Kabupaten Bayolali. Nah, ini ada dua versi ya. Kalau versi Barreskrim Polri ya kemarin mengatakan Jokowi itu KKN pada tahun 1983, sedangkan Jokowi mengatakan dia KKN 1985, sehingga ini pun yang membuat netizen atau masyarakat bingung. Yang mana statement yang benar nih? Praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Studinya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek. Mau dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik. Boyolali. Cek bareng-bareng berapa? 50 orang karena gampang banget itu. Pak Rismond di sana. Ya, coba aja, jangan orang itu. Cek ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Dan ini pun ya akhirnya diragukan kira-kira siapa yang berbohong, Jokowi atau Barreskrim. Tetapi banyak masyarakat maupun netizen menduga ya Jokowi lah yang berbohong bahwa dia KKN 1985. Nah, menurut pengakuan Barreskrim kemarin ya, Jokowi itu melakukan KKN di desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Bayolali. Nah, di saat Rismond Sianipar langsung melakukan investigasi dan bertemu yaitu kepala desa tempat Jokowi dulu katanya KKN di desa Ketoyan, Wonosegoro, Bayolali. Dia berbicara dengan kepala desa ya. Coba kita lihat cuplikannya seperti apa. Ya, saya tidak tahu tapi mendengar ya Pak. Katanya benar. Tuh, kan ada media-media yang pembuatan 10 program pokok PKK itu ya di sosial media ada. Nah itu kebetulan mungkin itu dulu pas kepala desanya Pak Jentu
Pak Abdul Wahab itu. Tapi kan menurut saya itu, biasanya kan kalau untuk KKN itu kan para mahasiswa ini kan datang, terus kemudian membuat program. Lah itu waktu Ibu bertanya ada yang KKN yang bernama Pak Jokowi itu siapa yang ngatur bahwa beliau pernah KKN di sini? Itu kan ada yang nanti kalau Bapak kurang saya juga dari teman-teman saya kan di situ ada fotokopi namanya Pak Mundi dengan masjid itu pernah mengantar Pak Jokowi itu naik Vespa ke Kepala Desa Getoyan itu saja dia baru tahu dari media dan tidak mengetahui tentang masalah KKN Jokowi. Bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Jadi kami ini kan memahaminya kalau seandainya KKN yang zaman-zaman saat ini itu biasanya kan dari universitas kan mengajukan yang namanya proposal atau surat bersurat dulu ke kecamatan ya Pak. Yang tiap desa. Ada yang baru didirikan 2007, apa itu benar? Atau 2002? Maksudnya di wilayah Wonosegoro? Iya, Kecamatan Wonosegoro. Apakah itu benar? Pendirian desa? Iya. Dibuat desa baru gitu? Maksudnya? Nggak tahu Pak. Mungkin apa maksudnya? Pemekaran mungkin Pak. Pemekaran. Kecamatan Kemusu itu 3 desa masuk sini gitu loh. Jadi apa yang beredar kan di media sosial kan kita takut hoax banyak ya kan. Jadi mumpung kita ada di Solo, kenapa enggak kita mampir untuk ke Boyolali, Kecamatan Wonosegoro. Katanya kalau di media sosial dikatakan bahwa desa-desa tersebut baru berdiri tahun 2000-an. Nah, bagaimana mungkin seseorang belum ada desanya sudah dipakai KKN di situ. Nah, kita juga kalau bisa nanti meminta camatnya di sana untuk membongkar kembali. Ada nggak mahasiswa UGM arsip? Di kelurahan pasti ada itu Bang. Oh, di kecamatan ada juga itu. Ada, kelurahan ada. Jadi ya iseng-iseng untuk investigasi lapangan lah gitu. Ya, nggak ada yang melarang begitu loh. Bukan Regen atau siapapun yang melarang. Ini kan kami datang sendiri, ini fakta di lapangan. Daripada orang yang keluar-keluar di studio, nggak ke lapangan seperti Regen ini, sok tahu. Kami kan public scrutinize, ya, dibayar sendiri, biaya sendiri. Lah, tadi statementnya Pak Kasmujo menyangkal juga. Statement dari Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo bukan pembimbing akademik Pak Jokowi. Ini kan sudah fakta, ya silahkan. Ini kan publik perlu mengetahui. Jadi bukan menertawakan atau menyepelekan kayak kurang pekerjaan, ya. Jadi inilah yang usaha kami bahwa ya, nanti juga kami akan ke UGM. Kami juga akan ke UGM nanti ya. Kedaulatan Rakyat untuk melihat apakah bahasa Jawa puasa atau pasa untuk 18 Juli ya tanggal 18 Juli 1950. Kalau tidak benar bagaimana? Kan begitu. Oke. Jadi public scrutinization. Dan ini kami bayar. Ada komentar dari Mumung Wisnu, makin terkuak jelas jejak-jejak kebohongannya. Satu temuan kebohongan disusul temuan kebohongan yang lainnya, tanpa ada bantahan yang bisa membuktikan. Sementara pelaku kebohongan sudah mulai sakit-sakitan. Pertama dalam sejarah, sang mantan tidak bisa tidur nyenyak. Jadi memang kalau kita lihat ya, polemik dugaan ijazah palsu Jokowi ini cukup banyak memang kejanggalan dan kebohongan terbongkar ya. Apalagi Rismon Syanipar sampai melakukan investigasi, langsung terjun menelusuri yaitu jejak KKN Jokowi yang katanya di Desa Ketoyan. Ternyata jejak tersebut pun tidak didapatkan oleh Rismon Syanipar. Bahkan Rismon Syanipar kemarin ya berhasil bertemu dengan Pak Kasmujo ya. Pak Kasmujo sepertinya memang kelihatan dia mengurung diri ya untuk bertemu dengan masyarakat luas karena diterpa dugaan ijazah palsu Jokowi, apalagi di media sosial sudah beredar berbohong tentang masalah pembimbing skripsi Jokowi. Kalau kita lihat begitu banyak jejak-jejak kebohongan Jokowi yang pada akhirnya pun terbongkar. Ada komentar dari Arjaya Dirja, teknologi sudah maju, muka bisa difilter, besok-besok pakai filter lah biar nggak ngeri lihatnya. Emak-emak yang lagi hamil bahaya kalau lihat kayak gini. Kasihan Jokowi, sakit kulit wajahnya semakin menyebar. Nah, pendukung Jokowi di sosial media ya mengatakan bahwa muka Jokowi ini sengaja ya dibuat pakai AI. Jadi pendukung-pendukung Jokowi ya, pembela Jokowi ini belum percaya bahwa muka Jokowi seperti ini, kena penyakit kulit autoimun seperti yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Sampai Dr. Tifa pun menyarankan Jokowi ini ke rumah sakit Guangzhou, Cina.
karena dianggap ini penyakit Jokowi cukup bermasalah ya, disebabkan oleh stres tingkat tinggi. Jadi pemuja-pemuja Jokowi menganggap bahwa penyakit Jokowi ini hanya bikinan dari orang-orang yang sakit hati sama Jokowi ya. Jadi mereka saja ya sampai sekarang pun belum percaya kalau Jokowi menderita penyakit kulit autoimun. Ada komentar dari Golden, lebih setuju Rismond dan kawan-kawan usut korupsi timah, korupsi Pertamina, korupsi Judol, pasti akan banyak apresiasi daripada urus ijazah yang tujuannya cuma memuaskan sakit hati. Sebenarnya salah ini. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa mulai dari ijazah Jokowi ini dibongkar ya, kebohongan Jokowi bahwa dugaan ijazah palsu selama ini oleh masyarakat yang mulai dari Bambang Tri dan Gus Nur, pada akhirnya pun terbongkar ya bahwa ijazah itu palsu. Nah, mulai dari sinilah ya akan memicu yaitu masalah-masalah kasus-kasus Jokowi lainnya. Karena kita tahu bahwa selain dugaan ijazah palsu, Jokowi pun sudah dinobatkan yaitu mantan presiden nomor 2 terkorup di dunia oleh OCCRV. Mungkin melalui kasus dugaan ijazah palsu ini akan menimbulkan kasus-kasus baru dan ini bisa diusut ya. Jadi kita tidak heran kalau selama ini masyarakat mahasiswa menginginkan Jokowi diadili. Ada komentar dari Amaludin, orang-orang yang hidupnya penuh kebohongan sudah pasti sisilah dan jati dirinya juga penuh kebohongan. Tapi memang akan sulit membongkar kebohongan itu kalau kekuasaan masih melindunginya. Mesin buzzer influencer masih bekerja karena memang tim bekerja sangat kuat baik dana maupun personil. Sepertinya kita lihat Prabowo lebih cenderung fokus yaitu memakzulkan Gibran alias Fufafa ya. Jadi Prabowo pun ya tidak menolak ya kalau ada dari mantan purnawirawan ini memakzulkan Gibran. Kita lihat ya Prabowo sepertinya setuju ya. Jadi Prabowo tidak fokus memang untuk masalah dugaan ijazah palsu. Tetapi justru yang menjadi korban dari Jokowi ini seperti Bambang Tri dan Gus Nur ya. Prabowo sudah memberikan yaitu bebas bersyarat seperti Gus Nur dan menurut Rismond akan disusul oleh Bambang Tri. Nah, Luhut Binsar Panjaitan ya menanggapi kasus polemik dugaan ijazah palsu Jokowi ini sampai mengatakan sakit jiwa ya. Jadi maksudnya sakit jiwa seperti Rismond Syanipa, Roy Suryo, Dr. Tifa karena mempermasalahkan membahas kasus ini yang tidak ada ujungnya. Padahal kalau kita lihat bukan mereka, Rismond Syanipa, Dr. Tifa ya, yang membuat kasus ini tidak ada ujungnya, tetapi malah sebaliknya yaitu Jokowi yang tidak mau memperlihatkan ijazahnya sehingga kasus ini pun tidak ada ujungnya ya, tidak berakhir. Orang-orang yang rakus inilah orang yang sakit jiwa menurut saya kan. Orang-orang rakus jabatan, rakus harta. Bagaimana keindahan alam di Raja Ampat itu tahun 2017 itu hanya dibungkus dengan kata atau kalimat atau teknologi hilirisasi nikel, tetapi alam di sana dirusak. Itu orang yang sakit jiwanya, rakus. Ya, begitu juga dengan membiarkan lahan Danau Toba rusak, ya, tidak menutup PT Toba Blok Lestari, padahal sudah rakyat di sana sudah mendatangi itu kantor kemaritiman itu pada saat Luhut Binsar Panjaitan menjabat, tetapi memilih bungkam kan, padahal itu tanah nenek moyang Anda sendiri, Anda memilih bungkam, padahal Anda bisa memengaruhi kebijakannya Pak Jokowi saat itu untuk menutup itu PT Toba Blok Lestari yang sudah sejak 1980-an dikuasai oleh Soekarno Tamoto, dari nama apanya itu PT Indorayon dulu, Indorayon betul, lama gitu loh. Sekarang rakyat itu sudah menuntut rakyat di sana, tetapi memilih bungkam kan, padahal sudah manortor saat itu di depan kantor kemaritiman, gitu loh. Itu orang yang perlu diperiksa kejiwaannya. Kenapa Anda tidak sayang dengan tanah nenek moyang Anda sendiri? Kalau saya dikasih jabatan setinggi Anda oleh Prabowo Subianto, 1 hari berikutnya langsung saya tutup itu PT TPL. Wah, kenapa? Ya karena merusak sekarang di sana banjir bandang, yang longsor di Parapat, segala macam daerah. Belum lagi Anda kenapa nggak berani datang ke desa Siriaria yang Anda bilang akan menjadi apa itu? Luhut Estate, ternyata gagal. Kemana Anda, Pak Luhut? Jawab itu. Ya, siapa sekarang yang sakit jiwanya? Gitu loh. Kami kan warga ini hanya punya kesempatan untuk berteriak, kesempatan untuk mengajukan opini kami, apalagi berdasarkan ilmiah. Jangan langsung dituduh sakit jiwa. Ya. Yang sakit jiwa itu yang punya kewenangan, yang enteng seharusnya ringan untuk menutup TPL, tapi tidak dilakukan. Padahal itu sudah tangisan penderitaan rakyat di sana, di sekitar Danau Toba. Tinggal enteng sebenarnya kalian tutup itu. Apalagi menurut mantan ketua DPR saat itu, saya lupa namanya, ternyata pemasukan negara sangat sedikit dari TPL itu. Tidak sebanding dengan penderitaan rakyat dan kerusakan lingkungan. Kalau Anda tidak sakit jiwanya,
tutup itu TPL, atau paling tidak bisikan kepada Pak Prabowo Subianto, penderitaan-penderitaan rakyat di sana. Ya. Itu loh baru Anda menjadi kebanggaan warga Batak. 2017 itu. Oke, di berarti Raja Ampat. Berarti kan dia actor behind. Betul, ya, betul. Terbitnya IUP itu. Betul. Gitu loh. Jangan-jangan yang dibilang aktor perusak lingkungan, apalagi itu bukan tanah nenek moyangmu. Itu tanah nenek moyangnya orang Papua itu. Raja Ampat itu. Harus hargai nilai-nilai luhur. Ya, nilai-nilai luhur warga setempat itu milik nenek moyang mereka. Gitu loh, bukan hanya karena kalian berkuasa secara rakus, izinkan tambang nikel segala macam untuk ke Cina, lalu kalian dengan enteng mengatakan itu hilirisasi, padahal rakyat tetap miskin. Menurut Bank Dunia sekarang 194 juta ternyata rakyat miskin di Indonesia. Iya, warisan dari legasi Joko Widodo dan Luhut Binsar Panjaitan selalu menggelorakan bahwa apa ya, istilah-istilah hilirisasi, tambang itu nikel. Tahu jawab Anda Luhut, dia merusak lingkungan alam Indonesia di mana itu di Manokwari, di Morowali. Sekarang di Raja Ampat di Toba. Periksa kejiwaanmu Luhut. Jangan-jangan karena kerakusanmu, ya jiwamu sudah sakit. Ya, jangan suruh kami diam. Lagi-lagi Luhut narasinya tidak rasional. Lagi-lagi Luhut narasinya blunder. Lo yang gelap, ya kan? Nah sekarang apa? Sekarang yang memperkarakan ijazah Jokowi sakit jiwa. Yang sakit jiwa itu yang seperti apa, Opung? Yang sakit jiwa itu yang pertama mungkin secara psikologi punya kejiwaan psikopat, tidak punya rasa empati, tidak punya rasa kepedulian, berbohong terus-menerus. Ya, itu yang sakit jiwa. Dan orang-orang yang membelanya ya sama saja, ya sakit jiwa juga. Jadi, ya kan, benar-benar era post-truth ini suka memutarbalikkan fakta. Yang sakit jiwa itu siapa? Nah, narasi seperti itu kalau menurut saya sudah tidak memiliki argumentasi lagi yang sehat. Tidak memiliki argumentasi yang sehat. Karena apa? Karena memang mereka sudah terdesak. Rismon Syanipar, Roy Suryo, Dr. Tifa, ya. Mereka berpegang teguh kepada keimanan, ya. Lalu siapa yang sakit gila? Sakit gila. Yang sakit jiwa, silahkan ya tes psikologi, ya, sama-sama ke rumah sakit jiwa. Siapa yang sesungguhnya sakit jiwa? Blunder. AI, Artificial Intelligence, dan juga forensik menyatakan ijazah yang katanya punya Jokowi itu diduga palsu. Nah, UGM tidak perlu lagi melakukan pembelaan mati-matian. Nah, ini kembali lagi kasus Jokowi ini juga mengingatkan ramai pada saat pendaftaran Gibran menjadi wapres. Dipertanyakan juga, ijazah SMA-nya nggak ada, pakai surat keterangan. Jadi ini ayah dengan anak ini akhirnya membuat bangsa kita menjadi heboh gitu. Ini yang jelas ada konsekuensi hukum dan konsekuensi politik dari kasus ijazah ini. Panjang nih rentetannya. Pertama, ini kan dari sisi hukum bisa kena namanya pidana pemalsuan, Bu. Pidana pemalsuan dokumen negara. Ijazah itu dokumen negara loh, nggak main-main, ya kan? Nah, ini ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara bagi si pelaku. Sama seperti Bambang Tri yang menuduhkan kena 6 tahun. Nah, orang juga kemudian nuntut, Jokowi kok sekarang bukan presiden lagi. UGM, Pak Pratikno bekas rektor UGM, kok nggak bisa lagi menutupi ini. Makanya dituntut. Mantan rektor Sofyan Effendi juga marah kan. Malu gitu loh. Kok UGM seperti ini? Itu konsekuensi satu hukum. Kedua, dampaknya juga pelanggaran pemilu. Pemilu dari mulai mana? Dari dia menjadi wali kota. Ingat gak wali kota Solo pertama? Dr. Anus Jokowi. Ya kan? Periode kedua jadi insinyur Jokowi. Gimana ceritanya? Om Bulelam, bukan pembimbing Kus Puspani, bukan pembimbing akademik, bukan pembimbing akademik pun bukan, Pak. Oh bentar, maaf Pak.
Karunya pisan si Pak Gus Plus, kok bisa sebokis itu? Lagian kalau saya sudah bisa beli pulau, beli satu Atlantis, bisa beli orang, dan saya sudah jadi raja di bumi, kok saya tidak bisa beli untuk beliau, si Pak Gus Plus ini, rumah di Menteng, rumah di Pondok Indah, atau bahkan keraton untuk dia. Ucapan terima kasih atas jasa-jasanya terhadap saya. Kasian banget ya pintunya itu, tipis sekali. Dan kayaknya itu memang kasihan gitu. Saya memang prihatin ya untuk Pak Gus Plus ini, atas kesehatannya juga. Dan mungkin pada saat itu dia kefefet ya. Ya gimana, saya juga campuran Jawa dan Italiano ya. Kadang-kadang ya Jawa-Jawa saya itu keluar yang ya segan-segan, inje ora popo. Tapi injenya itu nggak tepat gitu. Tapi untungnya saya masih punya jiwa Italiano ya, dari negara Italiano yang rada-rada tidak bisa dibeli saya ya. Apa kau? Gue tantang ya, gue sikat kau ya. Makanya saya bersyukur sekali punya darah Italiano. Dan ini semua akan bisa diatur nanti, gampang. Nanti kalau mungkin masuk ke persidangan, akan ada surat dokter bahwa mungkin Pak Gus Plus mengalami demensia. Udah selesai dan semua bisa diatur, udah bisa lolos. Itu saja sih. Saya pikir ya memalukan, tapi ya sudahlah. Fakta membuktikan, tapi semua fakta ini bisa diluruskan demi kepentingan ya segelintir orang. Ya, selamat Gus Plus. Ya, dia memendam sebuah perasaan cemas yang luar biasa, menggerakkan badan begitu. Kenapa? Karena Gibran itu satu-satunya harapan yang dapat meneruskan dinastinya Pak Jokowi. Kalau Gibran ini diganggu-ganggu dan kemudian gagal di tengah jalan, maka pupuslah harapan itu. Mungkin akan merembet ke persoalan-persoalan yang lain. Dugaan Fufu Fafa itu betul bahwa itu adalah akunnya Mas Gibran. Itu adalah perbuatan yang sungguh memalukan dan itu kesalahan yang luar biasa. Itu karena itu sangat tercela. Belum lagi kalau misalnya dugaan ijazahnya juga palsu. Mumpung belum terlanjur jauh melangkah sampai dengan akhir masa jabatannya, maka di awal-awal diselidiki dan kalau memang ternyata betul, itu supaya nanti tidak menjadi presiden buruk di kemudian hari bahwa orang berijazah palsu bisa berkuasa misalnya. Nah itu harus diselesaikan sekarang. Dan apa betul bahwa presiden dan wakil presiden itu satu paket? Maksudnya jika wakil presiden ini diganggu kemudian dimakzulkan, presiden juga ikut dimakzulkan? Tidak. Di Indonesia tidak seperti itu. Kan para ahli tata negara udah bilang. Contohnya misalnya kayak Gus Dur. Gus Dur dilengsarkan Megawati, aman saja. Seperti siapa misalnya? Pak Harto dilengsarkan, wakilnya aman saja. Dan bukan satu paket apa misalnya presidennya wafat kemudian atau salah satu wafat kemudian presiden atau wakil presidennya kemudian tidak berkuasa, kan tidak. Dan ini yang akan disasar adalah Pak Prabowo, bukan. Beda. Justru kita itu, orang-orang itu ingin menyelamatkan Pak Prabowo dari ya kemungkinan-kemungkinan di kemudian hari misalnya kayak dikhianati dan seterusnya begitu kira-kira. Jadi ini kepanikan sudah luar biasa. Kalau masalah ijazah itu kan hanya masalah berhenti di Pak Jokowi. Tapi kalau masalah Mas Gibran ini, ini bisa diungkit ke hal yang lain-lain. Maka Pak Jokowi mempertahankan habis-habisan. Itu Pak. Allahu a'lam. Polemik ijazah Pak Jokowi asli apa pesan? Kamu jangan ngada-ngada kamu. Kalau asli, kalau pesan yang asli ya ngomong. Baik, mari kita mulai dari awal. Awal pertama Pak Jokowi bilang adalah jurusannya teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Buktinya dari awal mulai berdiri UGM sampai sekarang tidak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan. Yang kedua, mengatakan bahwa Pak Kasmujo adalah pembimbing skripsinya bolak-balik, ya kan? Datang menemui Pak Kasmujo, gagal terus. Ternyata Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsinya. Dibantah lagi oleh Pak Jokowi, katanya memang bukan pembimbing skripsi tapi pembimbing akademis.
dibantah lagi oleh Pak Kasmujo hari ini tanggal 14 Juni, hari Sabtu hari ini di Yogyakarta, dibantah langsung oleh Pak Kasmujo. Dia bukan pembimbing skripsi atau pembimbing akademis. Berarti Jokowi dobol. Ayo, benernya 1983 kata Bareskrim waktu kemarin di TV, katanya Pak Jokowi KKN-nya di Boyolali, Desa Wonosegoro atau Kecamatan Wonosegoro katanya ya, tahun 1983. Tapi lihat nggak kemarin di TV, Pak Jokowi bilang apa lagi? Bahwa KKN-nya dia awal tahun 1985. Ini yang dobol siapa nih? Yang dobol siapa nih? Woi, yang dobol siapa nih? Waras, cerdas. Kita tidak ingin punya seorang pemimpin yang punya ijazah palsu. Tegakkan kebenaran. Adili Jokowi kalau memang bersalah. Jangan sampai terjadi lagi ada seorang pemimpin daerah sampai presiden punya ijazah palsu menjadi seorang pemimpin negeri Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam waras, jangan goblok seumur hidup. Ini berandai-andai aja ya. Kalau seandainya nih kalian jadi menantu, pengen milih mertua yang mana? Ini berandai-andai. Kalau seandainya kalian jadi menantu, pengen punya mertua yang mana? Yang Dokter Tifa atau yang ini? Ini gak tahu siapa namanya, ini saya gak tahu siapa namanya. Cuma sering nongol di TV, gak tahu siapa namanya ini gak tahu nih. KTP, ijazah, semua itu tidak boleh pakai kacamata. Setahu saya loh. SIM juga. SIM. Setahu saya. Tapi nggak tahu kalau orang itu mau calon jadi presiden sudah tahu. Jadi prioritas boleh mungkin loh. Mungkin boleh nggak boleh. Oh, ya udah melanggar undang-undang tuh itu loh. Undang-undang. Satu juga memang terus terang aja Pak Bapak kan orang Jawa sih, orang sini depan sini. Iya. Jelas. Kalaupun namanya Pak ijazah SMA apa SIM itu kan nggak boleh pakai kacamata kan? SIM nggak boleh. SIM aja nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Jadi kalau ada teman saya bilang ada tempat ada ijazahnya, ijazah tukang urut orang buta. Nggak tahu itu. Nah, itu nggak tahu itu. Ada itu. Atau mungkin spesial. UGM tahu kalau ini orang besok akan menjadi presiden. Ya enggak loh Pak, waktu wali kota statusnya apa? Doktorandus. Oh. Wali kota kan waktu itu doktorandus Pak Widodo. Oh, kalau begitu pinter dong. Bukan, iya pinter, licik lah licik. Pinter melicikan. Wah, dulu doktorandus terus insinyur. Iya. Dulu di sini dia kan wali kota Solo kan doktorandus. Sebaiknya berapa nih Bu? Sebaiknya loh mengaku saja secara jujur. Pasti kalau mengakui kesalahannya memaafkan pasti. Iya, jangan sampai sekarang menyewa preman, mengaku polisi. Nah, itu kan buang-buang biaya. Informasi. Ya kan lebih baik diberikan pada rakyat kecil. Iya. Jadi rekan-rekan ya. Bagi atas saya ini. Untuk disedekahkan itu akan lebih bermanfaat. Kita akhiri dulu gitu. Episode itu, hari ini saya sebagai rakyat kecil bahwa menghimbau kepada Pak Jokowi. Hari ini Pak Kasmujo jujurlah. Kalau memang Pak Jokowi salah, Pak Kasmujo bukan saya yakin rakyat Indonesia itu pemaaf akan dimaafkan. Pasti itu. Pembimbing akademik. Tapi mengakui yang jujur, secara jujur. Walaupun kebenaran itu tidak akan